Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahidi Fokatia dari jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya yang diberikan oleh Bapak pemateri, yaitu Bapak Imam Cahyo Murwidi, Escape MSI. Dengan judul materinya mengidentifikasi struktur dan fungsi sel. Sebelum kami masuk kepada struktur dan fungsi sel, kita akan mengkaji dulu apa itu sel. Sel berasal dari bahasa Latin yang disebut sebagai cella, yang mengartikan sebuah ruang kecil. Ukuran sel bermacam-macam dan bentuk sel juga bermacam-macam. Ukuran sel sangat kecil, strukturnya juga sangat rumit, dan masing-masing bagian sel memiliki fungsi yang khusus. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil atau bisa disebut sebagai yang berdiri sendiri. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan atau menyelenggarakan kehidupan. Jika sel-sel penyusunannya berfungsi, maka akan membentuk organisme. Di sini, sel terbagi menjadi dua struktur sel. Sel pertama yaitu struktur sel prokariotik. Dan kedua struktur sel eukariotik. Mengenai penjelasan struktur sel prokariotik, yaitu sel yang mempunyai membran plasma, nukleoid atau berupa DNA dan RNA. Sitoplasma yang mengandung ribosom, dan prokariotik tidak memiliki membran inti. Maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Sedangkan struktur sel kedua yaitu eukariotik. Kemudian di sini memiliki perbedaan pokok-pokok antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel membran seperti retikulum, endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokariotik tidak. Jadi di sini kita dapat melihat gambar sel prokariotik yang dapat disebut sebagai kapsul. Di dalam kapsul tersebut memiliki berbagai macam-macam sel. Sel pertama yang terdapat pada kapsul yaitu dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, plasmid, dan pil. Pada gambar sel prokariotik tersebut tidak ada membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya, dan daerah tempat DNA terkonsentrasi di sitoplasma disebut nukleid. Kebanyakan prokariotik merupakan organisme unisuler dengan sel berukuran kecil yang berdiameter 0,70 dan volumenya sekitar
volume. Volumenya sekitar 1 volume bertiga serta umumnya terdiri dari sel lubang sel, membran sel, sitoplasma, nukleat, dan berupa struktur lain. Pembagian struktur sel prokariotik. Seperti gambaran pertama yang kita lihat, yaitu pada gambaran 1 dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagai jalur keluar masuknya molekul. Struktur sel kedua, membran plasma. Membran plasma atau membran plasma tersusun atau molekul lemak dan protein. Fungsinya sebagai pelindung molekul sel terhadap lingkungan di sekitarnya dengan jalan mengatur atau lintas molekul dan ion-ion dari dan ke dalam sel. Sel ketiga yaitu struktur sel ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan secara ekstraseluler, dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Metabolisme sel tersendiri terdiri dari proses penyusunan zat-zat yang disebut sebagai anabolisme dan katabolisme. Struktur sel keempat, misosom. Misosom tersebut tertentu membentuk organel yang disebut misosom. Misosom berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya, misosom terletak di dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Pada membaran misosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Sel kelima yaitu ribosom. Ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sistem protein yang berfungsi efektif dalam menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Sel keenam, DNA atau disebut sebagai deoksiribonuklease acid merupakan penyawaan tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yakni sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. Sel ketujuh yaitu RNA. Asam ribonukleat atau ribonucleic acid, disingkat RNA, merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA. Jadi bagian tertentu. Di sini DNA melakukan transkripsi atau mengkopi diri, membentuk RNA. RNA membawa kode-kode genetik sesuai dengan penyusunan DNA. Dari kode-kode tersebut, genetik itu akan diterjemahkan dalam bentuk aturan asam amino dalam proses sintesis protein yang berfungsi mengenal kodon yang telah ditranskripsi pada mRNA dan sekaligus secara khusus sesuai dengan kodon yang ada. Lanjut kepada pembagian struktur sel kedua yaitu sel eukariotik, yang dimana pembagian struktur sel pertama, membaran plasma. Membaran plasma membatasi sel dengan lingkungan luar yang bersifat semi dan selektif, permeabel, yang berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar. Di sini, membaran plasma berfungsi melindungi sel agar isi sel tidak keluar menjadi tempat
beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi dan sebagai penerima reseptor atau ruangan dari luar. Struktur sel yang disusun kedua yaitu sitoplasma. Di sini sitoplasma menjelaskan cairan sel yang berdiri dari luar inti, terdiri atas cairan, air, dan zat-zat yang terlarut serta berbagai macam organ sel hidup. Dengan keberlangsungan reaksi kimia yang menyimpan berbagai jenis zat kimia digunakan untuk proses metabolisme sel. Pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel sebagai pelarutan transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel tersebut. Struktur sel ketiga yaitu nukleus. Nukleus, inti sel atau nukleus merupakan organel terbesar yang berbeda di dalam sel nukleus, berdiameter 10 mikrometer. Nukleus biasanya terletak di tengah sel dan berbentuk bulat dan oval. Nukleus berfungsi menyimpan dan informasi genetik dalam bentuk DNA atau disebut dengan deoksiribonukleik atau ACE yang mengontrol pertumbuhan dan perkembangan sel serta mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Struktur sel yang disusun keempat yaitu sentriol. Sentriol merupakan organel yang terdapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Pada fase tertentu, sentriol hanya menjumpai pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak. Sentriol berfungsi sebagai organel yang berfungsi untuk pembelahan sel. Kita ke struktur sel kelima yaitu endoplasma. Endoplasma di sini yang berarti anyaman, benang atau jala karena letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma. Maka disebut sebagai reklum endoplasma yang disingkat sebagai RE. RE hanya dijumpai di dalam sel eukariotik, baik sel hewan maupun sel tumbuhan, yang berfungsi sebagai alat transportasi pada zat sel. Struktur sel yang disusun keenam yaitu ribosom. Ribosom tersusun atas RNA ribosom atau disingkat menjadi RNAR dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Ribosom berfungsi sebagai salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Penyusunan struktur sel ketujuh yaitu kompleks Golgi. Kompleks Golgi sering disebut sebagai Golgi saja. Pada sel tersebut berada pada tumbuhan. Kompleks Golgi disebut diktiosom. Organel ini terletak di antara RE dan membran plasma. Kompleks Golgi berfungsi untuk banyak hal, diantaranya membentuk kantong atau vesikula untuk sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel tumbuhan, menjadi tempat untuk memodifikasikan protein, membentuk lisosom dan membentuk akrosom yang berisi enzim untuk memecahkan dinding tumbuhan. Struktur sel yang ke-8 yaitu lisosom. Lisosom merupakan penyusunan struktur ke-8 yaitu merupakan pembaran pembentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik yang disebut lisozim. Enzim ini berfungsi dalam pencernaan intrasel yaitu mencerna zat-zat yang masuk dalam sel. Lisosom berfungsi sebagai endositosis, fagositosis, dan autofagasi untuk menyimpan senyawa organik yang dihasilkan tanaman. Struktur sel yang ke-9 yaitu badan mikro. Badan mikro atau dapat disebut juga dengan ukurannya yang kecil juga.
hanya bergaris tengah 0,3 atau sampai 1,5 mikrometer. Badan mikro terdiri atas proksisom dan gliokosium. Fungsi badan mikro terbagi menjadi dua, yaitu prokisosom dan gliokosisom. Proksisom memiliki fungsi untuk melindungi sel dari H2O, H2O2, dan mengubah lemak atau lipid menjadi karbohidrat. Sedangkan glikosisom memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan glikoksilat dan berperan dalam metabolisme asam lemak. Yang struktur sel yang ke-10 yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan penghasil energi atau ATP karena memiliki fungsi untuk respirasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa mitokondria merupakan butiran atau benang. Mitokondria mempunyai sifat plastis, artinya bentuk mudah berubah. Ukuran seperti ini dapat merupakan disebut sebagai bakteri dengan diameter 0,5 sampai 1 mikrometer dan panjang 3 sampai 10 mikrometer. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi yang diperoleh dari proses respirasi sel. Namun mitokondria juga memiliki fungsi sebagai pengatur aktivitas atau metabolisme sel. Yang struktur yang ke-11 yaitu mikrotubulus dan mikrofilament. Mikrotubulus tersendiri merupakan organel terbentuk tabung atau pipa yang panjangnya 2,5 mikrometer dengan diameter 25 mm. Tabung-tabung kecil itu tersusun atas protein yang dikenal sebagai tubulin. Selain mikrotubulus yang juga berperan dalam gerakan sel adalah mikrofilament. Organel ini berbentuk benang-benang halus, tipis yang memanjang. Mikrofilament tersusun atas dua macam protein, yaitu aktin dan miosin. Mikrofilament banyak terdapat pada sel-sel otot dan juga membentuk rangka dalam pada sel. Diameternya mikrofil hanya 5 mm. Baik, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.